Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izin memperkenalkan diri. Saya Septian Kurnia Putra dengan nomor NIM 52521124881, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan materi kajian Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, diberikan nikmat dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik. Pelajaran kita absen terlebih dahulu. Kelas 11 RPLA ya. Asti. Oke. Calvin. Zikri. Baik. Elisa. Fatimah. Izin juga ke mana? PIP juga ya. Oke. Tony. Oh. Sebelum pembelajaran seperti biasa ya, berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dipimpin sama KM dulu LD ya. Terus kita lanjut seperti biasa ya, pembiasaan membaca Al-Quran ya, 1 atau sampai 5 ayat. Baik, siap di ini dulu, pimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. A'udzu billahi min qaumi fir'auna atadharu rakawa lihatak qadzakarun shadaqallahul azim. Kita pembelajaran menggunakan PowerPoint ya. Kita terlihat untuk materi hari ini ya, bisa dilihat berkaitan dengan kajian Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 ya, yang hendak kita pelajari ya. Tujuan pembelajaran pertama misalnya menganalisis Quran Surat Al-Imran 190 sampai 191 dan hadisnya ya tentang berpikir kritis. Begitu juga nanti kita baca terlebih dahulu ya ayatnya dari 2 ayat tersebut. Lanjut mengenai ini kita menjelaskan apa sih isi kandungan dari ayat tersebut ya. Yang terakhirnya yaitu bagaimana ya praktek kita mengenai ayat Surat Al-Imran ini dalam kehidupan sehari. Mau menanyakan terlebih dahulu ya. Misalnya dari materi ini ya, apa yang kalian ketahui mengenai berpikir kritis? Coba. Berpikir ya. Berarti berpikir berkaitan dengan apa? Coba, Fatimah, berkaitan dengan akal. Ya, oke. Ya, berarti akal itu digunakan untuk apa? Berpikir ya. Ya, sebelum kita mempelajari, coba. Mengolah terlebih dahulu suatu informasi. Oke, mengolah terlebih dahulu sebuah apa? Informasi ya. Nah, ini Bapak banjir informasi mungkin ya bisa disebutnya. Kita harus apa? Bisa mengolah ya. Informasinya harus bagaimana? Ini. Dicari lagi terlebih dahulu. Oke, Fatimah gimana? Jadi kita itu setelah menemukan informasi, kita cek ulang kembali, misal di Google dari berita-berita yang lainnya untuk memastikan kebenarannya. Baik, bagus ya. Berarti informasi diolahnya dengan cara apa? Dicek
ulang ya, atau check and recheck sebenarnya dari berbagai informasi ya. Mampu apa? Memecahkan masalah. Oke. Berkaitan berpikir kritis? Tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Oke, tidak menerima apa? Informasi secara mentah-mentah. Oke. Al-Imran ya 190 191 ya. Nah, di Al-Qur'an apakah ada kaitannya enggak? Ya, kita lihat cek and recheck ya. Ada kan ya? Kaitannya di Al-Qur'an mengenai kita tadinya bisa terlihat, kita coba baca bareng-bareng ya. Billahi minasyaitonir rajim. Fi khalqis samawati wal ardi wa subhanaka faqina adzabannar. Oke ya. Ini ya isi kandungannya. Nah, kita bisa lihat perjelas dari tafsir ya. Ada tafsir. Tafsir itu apa? Penjelasan ya. Tafsirnya Ibnu Katsir ya. Jadi di ayat 190-nya menjelaskan apa? Penciptaan langit dan bumi, juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah. Tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh siapa tadi? Ulul albab lagi kan ya, itu disebutkannya ya. Karena berarti dalam artian ada orang yang punya akal juga belum tentu apa? Dipakai untuk apa? Berpikir. Kan ya, kita melihat di luaran kan, oh ada ininya. Lagi di 191-nya ulul albab adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Oke. Selanjutnya ulul albab juga meyakini bahwa segala ciptaan Allah, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia. Berarti apa? Bermanfaat ya. Nah, dari riwayat Tirmizi ya. Rasul bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal sebelum datang 7 perkara. Apa saja itu? Kalian menunggu kefakiran yang melalaikan ya. Nah, itu. Terus atau kekayaan yang menyombongkan ya. Nah, sakit yang merusak tubuh ya, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan, ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit deritanya ya. Nah, maksud dari hadis ini apa? Mengingatkan kita bahwa ketika dalam kondisi misalnya sehat ya, harus segera melakukan amal soleh. Definisinya, berpikir berarti apa? Menggunakan budi ya. Untuk apa? Mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya dan adil. Itu berartinya tadi kalau apa? Tajam ya. Kalau kita ibaratkan kan pisau juga kalau tajam memotong daging berarti jadi lebih mudah. Malah informasi tersebut apa? Menyesatkan kan ya. Itu kan yang bahayanya ya. Nah, perlunya berpikir secara tajam. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih ya dan rasional. Yang jadi bahan ininya apa? Harus masuk akal terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai apa? Kebenarannya. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Melatih diri kita untuk berpikir positif. Pertama apa? Menemukan masalah. Itu kan ya. Tadi karena kita dalam hidup pasti ada masalah, kita rumuskan dulu apa yang jadi masalahnya ya. Kelak nanti kalau mencari solusi. Kedua apa? Mengumpulkan informasi yang valid ya. Ketiga, menganalisis masalah. Terus keempatnya
Mempertimbangkan berbagai kemungkinan ya, misalnya antara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Giat mengikuti secara ini forum ilmiah ya dan diskusi ya. Nah, nanti kita coba diskusi ya, karena dengan cara diskusi akan saling berbagi informasinya, bertukar pikiran. Oke, keduanya memperbanyak membaca bukunya. Indah suka membaca buku nggak? Suka ya, bagus. Oke, ketiganya Asti? Ketiganya bisa ya, kalau kita dalam sekarang juga pembelajaran ada hal yang belum jelas ya, boleh tanyakan ya, misalnya kadang Riki Akmal, apalagi Mal? Memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Berarti tadi ya, dicek and dicek lagi ya mengenai informasinya. Nah, ini ada manfaatnya ya. Manfaat berpikir kritis sebenarnya. Satu, memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Keduanya, semakin bersemangat. Nah, itu tadi ya. Ketiganya, keempatnya, ciptaan Allah. Kelompok ya, ada kelompok satu ya. Nah, udah diindikan ya, bisa dilihat ada kelompoknya lebah, kedua semut, ketiga laba-laba. Maksud berkaitan melanjutkan daripada ayat tadi ya, yang di 191. Ada ayatnya Robbana ma khalaqta hadza batila ya. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia hanya. Oke, kita coba analisisnya, coba eksplorasi ya dari hewan-hewan tersebut, apakah ada manfaatnya atau tidak ya. Dicari pertama karakteristik hewan tersebut bagaimana. Keduanya dicari dalil naklinya ya di Al-Qur'an ataupun di hadis ya. Ketiganya cari mengenai manfaatnya. Ada nggak dari hewan tersebut manfaatnya ya? Begitu juga hikmahnya dari penciptaan hewan tersebut. Oke ya, tadi udah bagikan lembar kerjanya ya, yang di meja masing-masing. Boleh diskusikan per kelompok ya, nanti kita akan presentasikan. Oke, udah siap. Ini ayatnya baca. Oke. Satu ya, hasil dari diskusi, begitu juga nanti dari mengumpulkan informasi-informasi ya. Oke, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hikmah menjelaskan. Di sini yang pertama adanya karakteristik dari lebah. Yang pertama, lebah hidup berkoloni atau bermasyarakat, memiliki ratu, pekerja. Selanjutnya dari surat An-Nahl ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulala. Dari ayat liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
Hadisnya, hadis riwayat Ahmad nomor 8892 yang artinya perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik, tidak mengeluarkan kecuali yang baik, dan apabila hinggap di ranting, ia tidak mematahkannya. Yang pertama, madu menyembuhkan dan menyehatkan tubuh. Tanaman, yaitu membantu pertumbuhan buah dan sayur. Lalu di sini ada hikmah penciptaannya. Kebesaran Allah menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah, bahkan pada makhluk kecil. Nilai etika dan akhlak tidak merusak, hanya mengambil yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi lingkungan. Pelajaran hidup bermasyarakat, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atawu ala wa hum la yasqulun. Artinya hingga ketika sampai di lembah semut, satu semut berkata, wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan para tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Yang kedua ada hadis. Seekor semut menggigit salah seorang nabi, lalu ia memerintahkan agar semut itu dibakar. Maka Allah mewahyukan kepadanya, hanya karena seekor semut menggigitmu, engkau membinasakan satu umat yang berbakti kepadaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 2241. Dari semua. Pertama, bekerja keras dan disiplin yang suka hidup dalam kelompok atau berjamaah yang ketika saling menolong. Yang keempat, berkomunikatif dan teratur. Yang kelima, Kelima dan hikmah satu menunjukkan kebesaran Allah. Semut yang kecil namun memiliki hidup yang adil, menunjukkan bahwa Allah beliau. Yang keempat, memberi contoh kesabaran dan keturunan. Yang kelima, pentingnya komunikasi dan saling mengingatkan, seperti dalam surat An-Nahl. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan laba-laba terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil kepedulian selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jika mereka mengetahui. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang-orang yang menyebutkannya dengan sesuatu selainnya, sebagai seseorang yang bersandar pada sesuatu yang lemah dan rapuh, sebagaimana sarang laba-laba. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa tempat bergantung terbaik hanyalah kepada Allah. Meskipun tidak ditemukan dalam hadis yang kuat, kisah populasi mengenai laba-laba muncul dalam riwayat saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di gua Tur ketika hijrah ke Madinah. Di dalamnya bahwa Allah mampu melindungi hambanya dengan cara yang tidak terduga. Bukan cara dua dapat menghasilkan dari tubuhnya sendiri untuk menangkap mangsa. Tidak sebagai besar Lebah tersebut karakteristiknya bagaimana? Disiplin, hidup berkoloni, ya, apalagi dari lebah. Secara tampilan, secara gambar bagus kan ya? Ya, padahal laba-laba agak punya akal ya. Ya, tapi walaupun bagus tersebut, si sarang labahnya itu mudah apa? Rapuh ya. Kalau kita gituin pakai sapu juga hancur ya, rusak. Biasanya ada di sini juga ya. Semut bagaimana hidupnya? Berkelompok juga artinya. Terus bagaimana kalau berjalan? Rapihnya, berbaris kan ya. Akhir dari pembelajaran ya. Adapun Bapak pengen tahu mengenai ini, apa yang bisa kita dapat dari materi tentang berpikir kritis? Apa, Rehan? Boleh? Tidak mudah apa dibodohi. Oke, ya, karena tadi. Oke, boleh, Fatimah. Penciptaannya juga kita itu punya pekerjaannya masing-masing.
Oke, ya. Jadi tadi karena ada presentasi tentang hewan ya, dari hewan tersebut apa Fatimah bisa dicontoh sama kita. Ya. Ada lagi? Boleh, Salsa. Kalau dalam PPDB kita bisa membedakan, terus kita juga tidak gampang dibodohi dan tidak mungkin berprasangka buruk pada suatu hal yang berhasil. Oke, bagus. Dari selanjutnya, oke kita tutup ya untuk pembelajaran kali ini. Kita baca doa kiblat majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.